Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Dina Maulidi Praja, NPM 01211067, Prodi Ilmu Komunikasi Reguler Sore, dosen pengampun Evan Aziz, SSOS, MSI. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri sistem politik dan unsur-unsur sistem politik. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem politik. Sistem politik adalah kumpulan ide, gagasan, dan pendapat yang membentuk satu kesepakatan yang saling terhubung antara satu dan yang lainnya. Ciri-ciri sistem politik. Secara umum, sistem politik memiliki 7 ciri-ciri, yaitu sistem politik memiliki tujuan atau target yang ingin dicapai. Sistem politik memiliki komponen-komponen yang menjadi penggerak dari sistem tersebut. Masing-masing komponen dari sistem politik memiliki fungsi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Antar komponen sistem politik memiliki interaksi antara satu dengan yang lainnya. Dalam sistem politik, ada struktur kerja yang telah diatur secara jelas atau disebut juga dengan mekanisme kerja. Dalam setiap komponen sistem politik terdapat suatu kekuasaan dengan tingkat yang berbeda-beda. Kekuasaan tersebut berfungsi untuk mengatur kerja maupun interaksi dalam komponen. Sistem politik memiliki suatu kebudayaan yang berprinsip dan berpemikiran, dan menjadi pemicu berkembangnya yang telah ada. David Easton bahwa ada dua ciri utama dalam sistem politik, yaitu input dan output. Kedua hal ini menjadi penentu keberlangsungan kegiatan dan pelaksanaan sistem politik. Agar sistem politik selalu bekerja melahirkan output, maka setiap sistem politik memerlukan input, masukan terus-menerus dari masyarakat. Tanpa input, suatu sistem politik tidak dapat bekerja. Seterusnya, tanpa output, kita tidak dapat mengidentifikasi pekerjaan yang dilakukan sistem politik tersebut. Unsur sistem politik. Partai politik. Partai politik adalah sekelompok warga negara yang terorganisasi. Anggota-anggotanya memiliki cita-cita, tujuan, dan juga orientasi yang sama. Kelompok ini berusaha untuk memperoleh dukungan rakyat dengan tujuan memperoleh dan mengendalikan kekuasaan politik, serta melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaannya dengan jalan menempatkan anggota-anggotanya dalam jabatan-jabatan politik. Kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah tanpa ingin memperoleh jabatan publik. Contoh organisasi yang termasuk kelompok kepentingan adalah lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Kelompok penekan merupakan kelompok yang menghimpun sejumlah individu atas dasar kesamaan kepentingan atau isu-isu tertentu. Contoh kelompok penekan adalah seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau biasa disebut GMNI. Media komunikasi politik atau biasa disebut media massa. Media massa sebagai sarana komunikasi politik mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu sebagai publisitas politik terhadap masyarakat luas. Tujuannya untuk menyampaikan pesan-pesan terutama mengenai politik dan mempermudah komunikator politik dalam menyampaikan dan memperkenalkan siapa dirinya kepada khalayak. Contohnya seperti media elektronik dan media cetak. Tokoh politik. Dalam sebuah negara, seseorang dianggap sebagai tokoh politik apabila berada atau bergerak dalam lembaga eksekutif dan legislatif. Dengan kata lain, tokoh politik adalah seseorang yang menjadi pusat perhatian di bidang politik dan berkecimpungan dalam dinamika politik yang jelas dan sedang berlangsung. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat berpuasa.